Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di program Higienis Aceh dan tadi kita membahas mengenai seluk-beluk imunisasi. Nah, bagi Anda yang dari tadi juga mengikuti kami ya bersama Dr. Aslinar SPA M Biomed ya, sudah kita bahas seperti apa sih sebenarnya pentingnya imunisasi ini terhadap anak dan apa dampaknya apabila tidak dilakukan imunisasi. Nah, itu poin penting yang sudah kita bahas tadi. Nah, tapi mengenai penyakit-penyakit menular ini tadi, ingin tahu lebih banyak lagi nih dok ya, sebenarnya bahayanya penyakit menular ini dari segi apa sih dok dibandingkan dengan penyakit tidak menular ataupun penyakit lainnya itu dok? Sebenarnya kalau penyakit menular atau tidak menular sebenarnya sama-sama juga bahaya ya. Penyakit tidak menular juga sekarang banyak sekali, penyakit degeneratif, stroke, diabetes mellitus, segala macam banyak. Nah, kita membahas kenapa penyakit menular itu berbahaya karena memang satu ya, dia bisa menyebarkan kepada luas ya, kepada anak-anak secara luas, pada lingkungan yang luas. Kemudian efek yang ditimbulkannya itu berbahaya. Efeknya bisa menyebabkan angka kesakitan, kemudian angka kematian tentunya ya. Jadi berbagai penyakit, misalkan katakanlah hepatitis B. Hepatitis B itu bisa menyebabkan penyakit hepatitis ya, penyakit hepatitis yang perutnya besar ya, yang pengaruh pada hatinya itu juga banyak kasusnya. Kemudian penyakit TBC, tuberkulosis ya, itu kasusnya itu pada anak juga lumayan banyak. Jadi ditularkan oleh orang tua yang menderita TBC secara aktif, bisa ditularkan pada anak ya, dengan lingkungan yang kotor, kumuh ya, dengan kontak erat itu bisa menularkan. Dan akibatnya apa? Si anak yang sering yang menderita TBC itu bisa mengalami gizi buruk, bahkan sampai timbul komplikasi berupa kematian juga nanti, TBC tulang, TBC otak, TBC segala macam ya. Jenisnya dok ya? Iya banyak, sampai bisa menimbulkan kematian. Gizi buruk bisa terjadi karena penyakit TBC ini. Kemudian polio, polio itu kasusnya di kita sudah 0 untuk saat ini. Alhamdulillah. Ya. Untuk Indonesia sudah 0 ya, ini. Sudah 0, sudah 0. Tapi kenapa kita belum bisa menghentikan? Ya, seperti variola tadi kan sudah dihentikan. Iya betul. Itu karena kalau variola itu seluruhnya sudah 0. Baik. Tapi kalau polio ini walaupun kita sudah 0, tapi ada beberapa negara yang masih ada kasus polio. Ya, contohnya Afghanistan. Ya. Kemarin yang terbaru kalau saya tidak salah itu Papua Nugini. Ada satu kasus polio. Wah, Papua Nugini juga dekat dengan Indonesia dong. Bisa-bisa juga kembali lagi ini dong. Dan itu kita khawatirkan, makanya kita belum bisa menghentikan program pemberian polio itu karena ada negara lain yang masih. Itu kan lintasan perjalanan transportasi itu mudah sekali kan, bisa saja orang dari Afghanistan bolak-balik ke tempat kita ya. Jadi karena itu kita masih tetap harus menjalankan program itu. Karena negara tersebut kebetulan memang menolak yang vaksin itu. Baik. Kemudian untuk difteri itu seperti saya sudah sebutkan tadi. Seorang anak yang sudah didiagnosis difteri itu harus dirawat selama 10-14 hari di ruang isolasi. 10-14 hari? Iya, betul sekali. Malah dia lebih parah kalau kita katakanlah dibandingkan kalau kita membandingkan dengan COVID ya. COVID gitu ya. COVID kalau memang dia terkena nggak ada bergejala nggak masalah. Tapi difteri ini, kalau difteri ini pasti bergejala dia, sudah bergejala dan dia harus diisolasi, tidak boleh dikunjungi ya, dirawat sampai 10-14 hari. Gejalanya itu sendiri tampak tidak loh sama si penderitanya ini? Ada demam, kemudian yang saya bilang tadi ada khasnya ada bercak putih di tenggorokan, di bagian amandelnya atau di bagian tenggorokan belakangnya, dan itu bisa menyumbat pernafasan, efeknya bisa juga ke jantung ya, dan dia harus disuntik tiap hari itu ya, diberikan anti difteri serum, diberikan antibiotik yang harus disuntik, yang harus diminum tiap hari. Kemudian diobservasi lagi masih menularkan atau tidak. Tadi sampai 10-14 hari baru boleh pulang seperti itu. Kemudian pertusis juga mengerikan ya kasusnya, kalau kena sama bayi batuk terus-terusan dan itu bisa menyebabkan kematian juga. Ya. Bayi yang umuran anak ataupun bayi batuk biasa saja mungkin kita kasihan lihatnya dok, apalagi ini sering menjangkiti anak-anak bayi yang di bawah 6 bulan. Kemudian tetanus itu bisa tetanus neonatorum ya, bayi-bayi yang lahir kena tetanus itu karena dari ibunya atau dari proses persalinan ya. Tapi yang sering pada anak itu tetanus pada anak karena tidak mendapatkan vaksin DPT tadi ya. Mungkin terluka pada saat bermain, ya, ada masuk kuman tetanus di situ bisa menyebabkan efek yang berat. Jadi kemudian dicegah dulu lah gitu dok ya, karena anak juga rentan dengan ketika mereka bermain gitu betul ya. Sekali.
Kemudian meningitis juga ya disebabkan hemofilus influenza. Kemudian juga yang hepatitis B tadi udah. Kemudian campak rubella yang diberikan usia 9 bulan, 18 bulan. Campak itu ya lewat saluran nafas dan efeknya itu campak itu komplikasinya bisa ke paru. Bisa terjadi radang paru yang disebut pneumonia. Bisa ke otak, ensefalitis ya, bisa diare, dehidrasi berat, kurang cairan berat dan itu efeknya bisa kematian. Kemudian satu lagi rubella. Rubella yang baru-baru ini di launching. Vaksinnya MR itu yang di launching di kita itu 2018. Rubella itu sebenarnya kalau menderita nggak berat ya. Tidak ada masalah, kita kadang-kadang tidak ada gejala, asimptomatik namanya. Paling nanti keluar merah-merah sedikit di badan, nggak enak badan, keluar merah-merah, sudah selesai. Itu rubella itu dok? Ya, bahayanya kapan? Rubella itu berbahaya kalau itu diderita oleh ibu hamil. Jadi kalau ada kita orang-orang sehat menderita rubella, orang-orang yang tidak hamil menderita rubella atau anak-anak menderita rubella, dia menularkan ke ibu hamil di sekitarnya. Kalau si ibu hamil tertular, itu akibatnya ke janinnya. Pasti ke janinnya? Iya, bisa keguguran. Atau pada saat lahir bayinya itu bisa mengalami cacat. Jadi rubella ini baru ditemukan juga nih dok vaksinnya? Rubella itu sebenarnya udah lama, tapi vaksinnya itu baru dilakukan di Indonesia ya. Di Indonesia, di negara luar udah lama. Sudah lama. Di Indonesia tahun 2017. Ya, dan digabung vaksinnya dengan campak rubella atau vaksin MR ya. Nah ini vaksin rubella ini tadi yang digabungkan dengan MR ini di anak juga dapat nanti dok ini? Iya, di usia 9 bulan usia 9 bulan sama itu sudah digabungkan dok ya? Sudah, sejak 2017 kita sudah pakai itu. Jadi vaksin campak yang tunggal itu tidak dipakai lagi. Jadi kalau seorang bayi lahir pada ibunya menderita rubella itu kemungkinan bisa mengalami sindrom rubella kongenital. Berupa apa? Bisa jantungnya bocor, ya. Kemudian bisa matanya buta, katarak. Ada namanya katarak kongenital. Kita tahu biasanya katarak itu pada orang tua ya, putih matanya ya. Jadi itu sebenarnya kalau anak ada jantungnya bocor, kemudian mulai katarak, sebenarnya bukan bawaan dari lahir itu ya dok? Iya, bawaan lahir. Betul lahir ya karena ada terjadi virus infeksi ini tadi. Infeksi virus yang dialami oleh si ibunya. Kemudian yang parahnya lagi juga bisa mengalami gangguan pendengaran. Nggak dengar dia, ya nggak dengar. Dan bisa tuli. Jadi kemudian satu lagi itu adalah gangguan perkembangan. Jadi retardasi mental. Kita bayangkan anak-anak kita lahir kalau ibunya menderita rubella, bisa buta, bisa tuli, bisa cacat tadi lumpuh ya, dan bisa bocor jantung. Jadi boleh saya simpulkan dok, ini sebenarnya ketika anak itu sudah lahir dengan normal semuanya ya, dari fisiknya, dari organ-organ vitalnya juga, tapi bisa saja menjadi cacat ketika ada si bakteri ini tadi nih dok? Iya, pada saat ibunya hamil itu ya, karena virus dari rubella tadi bisa. Gitu. Baik, nah tapi juga makanya ada ini ya dok ya, ada imunisasi juga untuk bagi pranikah juga ini dok ya, ataupun sebelum hamil. TT ya, tetanus ya, gitu. Tapi kalau rubella itu nggak boleh diimunisasi untuk ibu hamil. Yang diimunisasinya adalah bayi-bayi dan anak. Tujuannya adalah nanti anak-anak ini sehat, bisa tercegah, bisa terhindar dari penyakit rubella sehingga dia tidak menjadi penular untuk ibu-ibu hamil di sekitarnya. Seperti itu. Pentingnya itu ya, yang perlu dicatat juga ini dok ya. Nah, tapi juga ini mengingatkan juga sebagai orang tua yang punya balita, punya bayi, ini juga harus rutin juga ini dok ya, mencatat bahwa kapan sih waktu-waktunya yang harus untuk diimunisasi. Ini juga mengingatkan si orang tua yang memiliki balita ini dok? Ya, betul sekali. Sebenarnya kalau sudah rutin itu setiap ke posyandu atau ke puskesmas atau ke dokter itu ada diberikan buku PING. Buku kesehatan ibu anak. Sebenarnya buku itu sudah diberikan sejak ibunya hamil gitu. Jadi turun. Jadi di situ ada data ibu, ada data anak gitu ya. Ini sudah ada catatan di situ, catatan imunisasinya, tanggal diberikan, kapan harus kembali, ada semua. Jadi kalau di rutin sudah bawa, misalkan dia sudah bawa pada usia 1 bulan, nanti biasanya bidannya atau dokternya akan menganjurkan nih balik lagi kapan, seperti itu. Atau untuk remindingnya tinggal catat aja di HP. Oh iya, benar ya. Balik, gitu kan? Benar. Atau bisa, udah canggih gitu dok ya, memanfaatkan segala fasilitas ya dok ya. Atau sekarang di aplikasi bisa di-download aplikasi Primaku. Baik, itu aplikasi khusus untuk imunisasi? Enggak, ASI Primaku itu aplikasi dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di situ mencakup banyak itu
ada tentang imunisasi. Imunisasi satu. Kemudian ada tentang tumbuh kembang. Tumbuh jadi kembang anak juga. Misalkan kita mau masukkan berat anak saya segini, usianya ini, beratnya ini, panjang badannya gini. Nanti ada keluar hasilnya, gizinya bagaimana. Seperti bawah. Jadi kita bisa tahu, ya. Kemudian kembangnya, usia saya, anak saya misalkan 3 bulan sudah bisa apa. Di situ udah ada. Jadi informasi yang cukup akurat yang bisa didapatkan oleh orang tua zaman kini, zaman now ini, kalau kan udah dengan pada aplikasi yang ada, Dok, ya. Pada main HP kan, jadi tahu gitu. Jadi termasuk tentang banyak artikel di situ bisa dibaca. Ya, atau nanti ada tanda-tanda red flag-nya, tanda-tanda yang harus mengkhawatirkan. Kapan seorang anak pertumbuhan atau perkembangannya tidak bagus, bisa di warning dari situ, cepat mencari pertolongan. Jadi smartphone itu ya dipakai untuk hal-hal yang smart juga. Setuju nih, Dok. Setuju sekali nih ya. Jadi juga jadi orang tua yang smart, ibu, terutama juga ibu nih, ibu yang smart, dia harus tahu tumbuh kembang anak ya. Apa yang kalau anak usia ini tumbuh kembangnya sudah sampai mana, ini harus juga menjadi perhatian setiap orang tua, terutama juga ibu ini ya. Tapi ayah juga ikutan. Iya, ayah harus ikut. Harus ikutan juga ini, Dok, ya. Nah, jadi Ida sendiri sudah punya terobosan baru dengan aplikasi tadi ini, Dok, ya. Apa sih namanya tadi? Primaku ya, itu bisa di-download di Play Store ada. Play Store juga ada ya Primaku. Jadi situ langsung kita bisa mengecek bagaimana tumbuh kembang anak kita dan mungkin penjadwalan imunisasi ini sendiri. Nanti dia akan mengingatkan imunisasi yang belum apa saja. Nah ini pemirsa juga terobosan terbaru dari Ikatan Dokter Anak ini ya, bagaimana memberikan solusi yang terbaik untuk orang tua untuk melihat tumbuh kembang anaknya seperti apa ya. Nah ini juga semakin menarik bahwa imunisasi ini tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Aslinar bahwa sangat penting sekali ya dilakukan pada anak tindakan imunisasi ini. Nah mungkin, Dok, ada tidak apa sih hal yang harus dicatat lagi oleh orang tua agar juga dokter juga tidak kapok-kapok juga nih dari dokter anak yang terus memberikan edukasi kepada orang tua bagaimana untuk jangan takut untuk memberikan imunisasi kepada anak. Oke, baik. Kami sering menyarankan kepada orang tua bahwa yang namanya imunisasi itu adalah ikhtiar, ya. Ikhtiar kita daripada para orang tua untuk memberikan perlindungan kepada para buah hati kita, perlindungan dari berbagai penyakit menular gitu. Jadi tidak usah takut, tidak usah ragu. Vaksin yang diberikan itu vaksin aman, ya. Kalau tidak aman tidak akan diberikan ke masyarakat, karena dia harus lulus tes uji laboratorium bertahun-tahun. Pemerintah sudah menjamin, Dok. Iya, seperti itu. Nah, kemudian jangan terlalu khawatir dengan efek samping, ya. Efek samping memang akan timbul, tapi efek samping ringan yang bisa diatasi, misalkan demam, kemudian bengkak di tempat suntikan, ya, nyeri itu efek samping yang ringan yang mungkin saja bisa terjadi. Efek samping berat itu jarang sekali terjadi. Kalau terjadi pun itu memang tidak bisa diprediksi, tapi itu akan ada investigasi lebih lanjut. Jadi jangan segera menjudge, misalkan ada anak lumpuh dengan imunisasi langsung keluar berita besar-besar karena imunisasi, tapi harus dicari tahu dulu betul tidak seperti itu. Jadi harus diinvestigasi lebih lanjut seperti itu. Kemudian tidak usah, misalkan gini, ragu-ragu kalau mendapatkan berita-berita itu cepat tanya ke ahlinya seperti itu. Kemudian kalau misalkan seandainya jadwalnya sudah terlambat, bisa tidak? Masih bisa, tetap bisa dikejar, istilahnya catch up immunization. Ya, jadi walaupun usia anak sudah tidak ini lagi, Dok, ya sudah lewat waktunya, misalkan anaknya sudah 4 tahun belum dapat imunisasi apapun, tetap boleh dikejar. Ya, ada ketentuan khusus, nanti harus dikonsulkan dulu ke dokter. Baik, jadi jangan khawatir pemirsa di rumah ya, tetap tadi kalau memang sudah lewat waktunya ya, mungkin anak di atas usia 4 tahun yang belum diimunisasi, konsultasikan ke dokter dan ini juga bisa dikejar untuk imunisasinya. Ya pemirsa, tadi sudah kita bincangkan mengenai seluk-beluk tentang imunisasi ini, semoga juga menjadi pembelajaran yang berarti bagi kita sebagai orang tua, apa sih pentingnya imunisasi ini. Nah tentu mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah pemirsa, terima kasih bagi Anda yang sudah mengikuti kami dari tadi di sini, dari 30 menit ke belakang ya. Dan sebelum mengakhiri program Higienis Aceh, saya selalu mengingatkan kembali untuk cegah penyebaran COVID-19 dengan mengingat pesan ibu, yaitu selalu menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah ini bersama kita putuskan rantai penyebaran virus corona menuju Indonesia sehat, Indonesia maju. Ya terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.